Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Sejumlah warga memblokade jalan di distrik Tembagapura, Mimika. Penonton final sepak bola di Stadion Mandala Jayapura abai protokol kesehatan. Diwarnai pesta kembang api, Wakil Presiden resmi menutup PON 20 Papua. Sekelompok warga distrik Tembagapura Mimika minggu kemarin memblokade jalan di Mil 72 PT Freeport Indonesia. Mereka membakar ban bekas di tengah jalan sehingga kendaraan operasional PT Freeport terganggu. Blokade jalan ini dipicu kemarahan warga yang menuduh aparat keamanan menembak salah satu anggota mereka saat penertiban pendulangan liar Sabtu lalu. Hingga berita ini disusun, kepolisian dan manajemen PT Freeport belum memberikan keterangan resmi. Dari Mimika, Papua, Igobat Memolin melaporkan. Atlet dan ofisial PON yang terpapar COVID-19 jumlahnya terus bertambah. Minggu kemarin 7 orang kembali terpapar COVID-19. Mereka adalah atlet dan wasit sehingga jumlah peserta PON di Merauke yang terpapar mencapai 38 orang, 22 dinyatakan sembuh. Itu yang paling banyak dari catur. Ya. Catur ada 15 kasus yang positif COVID. Ya. 15 kasus yang positif COVID. Ya, semua dari panpel, atlet, ya, wasit. Kemudian yang kedua Anggar dari 38 total ya sampai dengan hari ini. Yang kedua Anggar 11 kasus. Kemudian dari bermotor, ya, dari bermotor baik balap motor maupun motor cross ada 9. Kemudian khusus 1, sepak bola putri 1, dan Bapak Ibu punya teman-teman 1 wartawan. Ya. Dari jumlah total 38. Data Dinas Kesehatan Provinsi Papua mencatat di seluruh klaster PON jumlah atlet dan ofisial yang terpapar mencapai 163 orang dan 99 orang sudah dinyatakan sembuh. Rata-rata mereka yang terpapar tidak bergejala, namun mereka diketahui positif dari hasil tes usap saat akan pulang ke daerah asal. Hingga saat ini Satgas COVID-19 terus melacak siapa saja yang terakhir melakukan kontak dengan pasien sehingga penularan bisa dicegah. Warga juga diminta tetap waspada karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Panitia PON di klaster Merauke memberikan ganti rugi kehilangan yang dialami anggota kontingen NTB. Sesuai dengan permintaan korban, panitia menggantinya dalam bentuk uang tunai. Besarnya nilai ganti adalah 10 juta rupiah sesuai BAP yang dilaporkan korban ke polisi. Uang tersebut diserahkan langsung kepada korban oleh Ketua KONI Merauke, Elianor Dumatubun. Berkaitan dengan kejadian kemarin, ada teman-teman dari kontingen NTB yang tempat penginapannya terjadi kecurigaan, dan kami kemarin didatangi oleh teman-teman dari kontingen NTB untuk menyampaikan hal tersebut, dan mereka sudah melaporkan ke pihak keamanan, dalam hal ini pihak kepolisian. Nah, saya atas nama Ketua Umum selaku Ketua Harian menyampaikan permohonan maaf, dan Ketua Umum menyampaikan ke saya untuk dilakukan pergantian atau sesuai dengan yang ada di dalam BAP itu sendiri. Ganti rugi sesuai dengan yang ada di BAP ini kerugiannya 10 juta dan diganti juga sejumlah 10 juta. 2 unit HP merek Samsung A7, uang tunai sebanyak 1 juta, jam tangan merek Alexander Christie, souvenir serta tas dan isinya ada ATM apa segala ya.
Total kerugian nilainya 10 juta rupiah sesuai dengan BAP yang ada. Pak Ketua, memang ada permintaan dari korban sendiri untuk diganti rugi atau memang ini inisiatif dari Ketua PB Supda Merauke? Kemarin yang bersangkutan Pak Fatona ketemu dengan saya menyampaikan kejadian pencurian ini, tetapi saya melaporkan ke Ketua Umum dan Ketua Umum memerintahkan saya untuk menggantikan. Karena pada dasarnya kami merasa kecewa, namun semua ini kan kembali lagi bahwa musibah itu tidak bisa kita tidak bisa kita hindari. Sebenarnya kami untuk pengembalian ini tentunya kami berharap sebenarnya, tetapi kalau saja pemerintah kabupaten pun kan kami juga selaku tamu di sini. Penginapan atlet kontingen NTB di Jalan Radio Merauke Rabu pekan lalu dibobol maling. Pencuri membawa kabur 3 buah ponsel. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dalam kunjungannya ke Papua Barat, Jumat lalu Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyempatkan diri menemui para penjual pinang di Manokwari yang berada di Jalan Perkantoran Arfai. Mama penjual pinang menyampaikan keluhan kepada Wapres. Mereka meminta agar dibuatkan kios agar bisa berjualan dengan nyaman. Menurut Popi, salah satu pedagang tidak perlu kios yang mewah, yang penting layak. Apa ada kebijakan untuk kami pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta kabupaten untuk membangun kami pondok-pondok jualan. Tidak elit, tidak permanen. Yang kami minta, yang penting kami bisa duduk selayaknya kami sebagai mama-mama jual pinang. Wapres mengabulkan permintaan para mama penjual pinang seraya meminta nama-nama mereka. Wapres juga tidak lupa memborong seluruh dagangan. Wapres kemudian memimpin rapat percepatan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan yang ada di Papua Barat yang digelar di kantor gubernur. Wapres meminta segera direncanakan dan ditentukan alokasi anggaran sehingga program terlaksana dan tepat sasaran. Kita tuangkan nanti di dalam rencana induk percepatan pembangunan Papua BPP namanya itu, yang akan menjadi acuan. Nantinya akan menjadi seperti apa pembangunan supaya cepat, dan akan kita lakukan pengawasan secara intensif dan pembinaan supaya sasarannya betul-betul tepat. Jadi dari masukan-masukan ini kita jadikan bahan yang lengkap. Dan tentu yang kita harapkan adalah dukungan dari semua stakeholder di Papua Barat ini, baik klaster pemerintahan, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh pendidikan, tokoh-tokoh agama, tokoh perempuan maupun tokoh pemuda. Yang kedua adalah kita melakukan percepatan, yaitu penanggulangan kemiskinan ekstrim yang di Papua Barat ini ditargetkan untuk tahun 2021 itu 5 kabupaten kota. Tidak berarti kemudian sudah tidak ada kemiskinan. Nah, sisanya kemiskinan biasa akan kita selesaikan, yaitu sampai dengan 2024 terjadi penurunan dari seluruh kemiskinan yang sekarang secara nasional mencapai 10% lebih. Kita akan turunkan sampai dengan 8%. Di Papua ini sekarang 21%. Wapres juga meminta Pemda Provinsi dan Kabupaten membuat program yang bermanfaat buat penduduk asli Papua, terutama peningkatan SDM, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas tenaga kerja. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Protokol kesehatan rupanya sama sekali tidak diperdulikan para penonton yang menyaksikan laga final sepak bola putra di Stadion Mandala Jayapura Jumat lalu. Terlihat dari banyak warga yang berjejal masuk ke area stadion,
padahal aparat sudah berusaha mengatur agar tidak terjadi kerumunan. Di laga final bergengsi, tuan rumah Papua mengalahkan Aceh dengan skor telak 2-0. 2 gol diborong kapten tim Ricky Ricardo Cawor pada menit kelima melalui titik penalti. Kemudian gol kedua tercipta pada menit ke-23 melalui soloran. Torehan ini sekaligus membuat Papua sudah 3 kali meraih medali emas di ajang PON. Sebelumnya Papua juga meraih medali emas di cabang sepak bola putra pada PON ke-13 di DKI Jakarta dengan mengalahkan Aceh 6-3. Dengan 2 gol itu, Ricky juga menobatkan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak dengan 11 gol, melampaui catatan rekor yang diraih Boas Solosa dengan 10 gol pada PON Palembang tahun 2004. Menteri Pemuda dan Olahraga mengapresiasi para pemain Papua dan berharap PSSI akan melihat potensi mereka untuk dipanggil ke timnas. PON ini merupakan tempat untuk pemantauan bakat dan talenta, dan semua tim yang tampil di PON Papua, khususnya untuk cabang olahraga sepak bola, baik putra maupun putri, saya kira kita bisa melihat talenta-talenta yang baru yang bisa kita dorong ke tim nasional. Bahwa PON ini memang benar salah satunya mencanangkan sukses prestasi. Dan oleh Papua, saya kira ini sudah dibuktikan dan oleh daerah-daerah lain. Mudah-mudahan sampai besok lancar semua karena besok penutupannya, sehingga PON Papua, PON yang ke-20 ini benar-benar menjadi contoh dan pelajaran buat kita melaksanakan kegiatan multi event olahraga di tengah-tengah pandemi. PON Papua resmi ditutup, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Jawa Barat keluar sebagai juara umum, disusul DKI Jakarta, sementara Papua di urutan 4. Rian Tonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Di hari terakhir PON, tuan rumah Papua kembali memboyong 2 medali emas di cabang selam untuk nomor orientasi bawah air putra dan putri yang dilangsungkan di Teluk Yosudarso Jumat lalu. Atlet selam Papua Ferry Dwi Irjayanto mencapai finish dengan catatan waktu 1 jam 11 menit 19 detik dengan total nilai 1.517. Sementara di nomor selam putri, medali emas diraih Faradila Hehanusa dengan catatan waktu 1 jam 26 menit dengan skor total 1.342. Pelatih selam Papua Absentus Sembiring bangga karena sudah lama menantikan medali emas. Menurut dia, medali emas ini sudah menjadi target yang dijanjikan buat tuan rumah. Ini memang target kita memang kemarin ke KONI target 2, tapi sebenarnya dari 5 yang ditentukan. Pembinaan ke depan kalau kami lihat dari kalendernya Aceh, jadi kita harus lebih banyak lagi karena di sana nanti ada 10 medali yang diperebutkan, jadi kita harus nambah atlet. Jadi yang junior nanti harus dari sekarang, kalau bisa dari KONI terus para pendukung semuanya harus mendukung kita karena nanti lebih banyak atlet lagi. Kalau saya sebagai pelatih di sini tetap, tapi tempatnya berbeda-beda. Kadang-kadang kita di Tumpan, kadang-kadang di Hamadi, kadang-kadang di sini. Kenapa? Karena harusnya berbeda. Medali emas di nomor 5 point ini sekaligus mempertahankan prestasi Ferry yang sebelumnya di PON ke-19 di Jawa Barat juga meraih medali emas. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah masih mengamanahkan juara untuk kami. Setelah juara yang pernah kami ambil di Jawa Barat, alhamdulillah kami bisa mempertahankan itu lebih berat. Tapi alhamdulillah terima kasih kepada seluruh masyarakat Papua yang telah mendukung kami sehingga hasil yang terbaik bisa kami persembahkan untuk masyarakat Papua dan di tanah Papua yang kita cintai ini. Kami turun di nomor 5 point, termasuk nomor spesialis kami waktu di PON Jawa Barat. Di cabang olahraga selam. Di cabang olahraga selam. Harapan ke depannya seperti apa? Harapan ke depan mungkin kami untuk kami pribadi masih bisa membela tanah Papua, bisa mempertahankan.
tuan rumah berhasil menyabet 6 medali emas dari nomor kolam, renang terbuka, dan selam laut. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Di hari terakhir PON ke-20, atlet Nusa Tenggara Barat Dian Eka Yanti menyabet medali emas di nomor lari 3.000 meter halang rintang putri. Ini merupakan medali emas pertama bagi Dian Eka Yanti di ajang Pekan Olahraga Nasional. Ia mencapai finish dengan catatan waktu 10 menit 38 detik, disusul Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat. Dian mengucapkan syukur dan tidak menyangka akhirnya bisa meraih medali emas. Target dari prosesnya terpecahkan saya lari di bawah waktu yang di pas prapon. Alhamdulillah terlampaui. Prapon berapa waktunya? 11.27. Bapak. Prestasi Dian sekaligus memperbaiki catatan waktu pribadi yang ditorehnya di PON 19. Sementara rekor lari 3.000 meter halang rintang putri masih dipegang pelari asal Riau, Rini Budiarti, yang ditoreh di PON di Riau. Eka Yanti yang baru pertama kali mengikuti PON sudah mencatat prestasi yang baik. Selain medali emas, dia juga meraih perak di nomor lari 1.500 meter putri. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Wapres Ma'ruf Amin Sabtu lalu resmi menutup Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua yang berlangsung di Stadion Lukas NMB. Upacara penutupan berlangsung meriah. Seluruh kontingen memasuki stadion, lalu Ketua KONI menyerahkan bendera PON tahun 2024 kepada Gubernur Sumatera Utara dan Sekda Aceh yang akan menggelar PON ke-21. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam sambutannya mengatakan ada 3 catatan penting dalam PON. Salah satu adalah pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang besar dengan standar internasional. Tapi ternyata warga Papua bukan saja mampu menyelenggarakannya, tapi ternyata warga Papua bahkan berhasil menyelenggarakannya dengan sempurna. Ini sesuai dengan semboyan Torang Bisa. Kesuksesan penyelenggaraan PON 20 di Papua tahun 2021 ini juga mencerminkan kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Di sini, di tanah Papua, kita sekali lagi membuktikan bahwa solidaritas, sportivitas, persatuan dan kesatuan merupakan kunci kesuksesan bersama. Dan ini harus selalu kita jaga dan rawat bersama. Torang semua bersaudara. Kita semua adalah bersaudara. Penutupan juga dimeriahkan Ariel Noah dan sejumlah artis ibu kota dan artis lokal disertai pesta kembang api. PON ke-20 berlangsung sukses dan aman. Ini merupakan sejarah karena sejak pertama kali PON digelar tahun 1948 baru pertama kali dilangsungkan di Papua dan di tengah pandemi. Di PON ke-20, Jawa Barat kembali keluar sebagai juara umum, disusul DKI Jakarta dan Jatim. Riantonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Jawa Barat kembali mempertahankan gelar sebagai juara umum di PON ke-20. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan keberhasilan Jawa Barat saat bertemu dengan sejumlah atlet di kota Jayapura Sabtu lalu. Menurut Kang Emil, selain pembinaan usia dini, pemerintah Jawa Barat juga menyiapkan sekolah khusus olahraga sehingga bisa melahirkan atlet yang berbakat dan profesional. Selain itu, menurut Kang Emil, pemerintah daerah juga sering menggelar ajang olahraga di tingkat daerah sehingga bisa menjaring bakat-bakat baru. Ia bahkan menargetkan Jawa Barat sebagai juara umum tetap di PON ke-21 yang akan diselenggarakan di Aceh dan Sumatera Utara. Apa resep Jawa Barat? Resep Jawa Barat itu hanya satu, pembinaan yang konsisten. Kita cari seperti pohon, kita cari bibit-bibit unggulnya dulu. Di mana mencarinya? Di event-event. Karena Jawa Barat hobi bikin event olahraga, ada pekan olahraga daerah,
ada pekan olahraga provinsi, pelajar, pesantren gitu ya, pekan olahraga macam-macam. Kemudian setelah bibitnya terpilih, kita ada sekolahnya ya, PPLT, Pusat Pendidikan Latihan Olahraga Pelajar, sehingga mereka langsung direkrut, dibina sambil mereka sekolah, kita lakukan. Dan yang terakhir, kita sedang bereksperimen dalam 4 tahun terakhir dengan konsep namanya sport science ya. Jadi sport science itu mengkombinasikan ilmu-ilmu ketumbuhan fisik dengan prestasi. Misalkan kalau dilatih di oksigen tipis gitu ya, setelah itu dia akan banyak sel darah merahnya, pada saat bertanding dia akan lebih luar biasa. Nah, hal itulah yang menjadi sebuah cara. Makanya Jawa Barat alhamdulillah meraih seperti ini. Kemudian kami optimis nanti di PON ke-21 di Sumatera Utara dan Aceh, insya Allah kita tetap akan mempertahankan gelar juara umum. Dan kami wawancara semua, fasilitasi buat atlet Jawa Barat tidak ada masalah, dari makanan, logistik, transportasi. Nah, hadiah, uang kadede atau reward ya, itu sudah kami siapkan secepatnya. Nanti juga ada beritanya, mungkin rekan-rekan media meliput, akan kita upacarakan di Jawa Barat keluar sebagai juara umum setelah berhasil mengumpulkan 133 emas, 105 perak, dan 115 perunggu. Peringkat kedua diraih DKI Jakarta dengan 111 emas, 91 perak, dan 99 perunggu. Sementara tuan rumah Papua berada di posisi keempat di bawah Jawa Timur dengan perolehan 93 emas, 66 perak, dan 102 perunggu. Rian Tonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Jawa Barat di hari terakhir PON berhasil meraih medali emas di lari estafet 100 meter putri yang dilangsungkan di venue atletik Mimika Sport Complex. Pelari Jawa Barat berhasil mengalahkan tim putri Jawa Timur dan DKI Jakarta dengan catatan waktu 45,67 detik, sekaligus berhasil memecahkan rekor PON tahun 2008 dengan catatan waktu 54,93 detik. Ulfa Silpiana yang mewakili tim putri asal Jawa Barat di lari estafet 100 meter mengatakan tim sebenarnya kurang maksimal, bahkan ia sempat terpapar COVID-19. Ya, alhamdulillah semua sesuai ekspektasi dari mulai kita latihan juga kemarin di Jakarta. Kita memang menargetkan untuk pecah rekor di PON ini, dan alhamdulillah berkat kita semua, berkat tim yang solid banget, yang bener-bener keren banget. Aku bisa lari semangat juga, mereka semua fighting, dan alhamdulillah bisa pecah rekor PON. Udah latihan bareng berapa lama? Sebenarnya sebelum aku kesini tuh sempat kena COVID dan terhambat latihannya. Jadi bener-bener latihan yang bener-bener intensnya tuh hampir sekitar 1,5 bulan. Bener-bener intens karena aku harus ngejar lagi dari istilahnya dari nol lagi, karena kan bener-bener aku bed rest 19 hari, hampir 20 harian aku nggak ada latihan. Dengan gejala ya? Atau? Enggak, aku bener-bener kena COVID beneran. Sementara untuk lari estafet 100 meter putra diraih tim Jawa Timur yang mengalahkan tim Muhammad Zohri asal Nusa Tenggara Barat dan tim DKI Jakarta. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.